Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Siang, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat nggak belajarnya? Semangat, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini, ketua kelasnya boleh dipimpin doanya dulu supaya pembelajaran hari ini lebih berkat dan barokah. Boleh ketua kelasnya dipimpin doanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan absen dulu hari ini. Ada yang tidak hadir nggak? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit dia, Pak. Kedua-duanya sakit. Baik, kita doakan kawan kita cepat sembuh. Semoga diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bisa berpikiran terbuka, ingin mendapatkan hal baru dengan semangat yang lebih tinggi dan meyakinkan diri bahwa kita bisa. Apapun yang kita lakukan hari ini pasti bisa. Oke, langsung aja kita masuki dalam pembelajaran. Ada yang tahu nggak apa yang dipelajari minggu kebelakangan lagi? Saya, Pak. Apa jadi? Tentang konfigurasi elektron dan juga sistem predik unsur, Pak. Oke, benar. Beri aplaus untuk Fajri. Jadi benar ya, yang Fajri bilang konfigurasi elektron dan sistem unsur periodik. Jadi pentingnya unsur periodik dan SPU untuk pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan tata letak elektron valensinya di materi gas mulia. Jadi kita harus tahu di mana tata letak elektrokovalennya di gas mulia dan di SPU. Kalau kita nggak tahu yang materi minggu yang lalu, maka kita nggak bisa lanjut untuk minggu ini. Nah, Bapak harap setelah kalian belajar tentang gas mulia ini, kalian bisa paham apa itu gas mulia, bagaimana cara pemanfaatannya, sifat fisika, sifat kimia, serta apa aja proses pembuatannya, serta kemudian kelimpahan dari si gas mulia itu. Kalian udah tahu nggak apa itu gas mulia? Benar enggak? Oke, benar. Gas yang paling stabil, Pak. Gas yang paling stabil. Ada yang lain? Unsur yang paling stabil, Pak. Anita gimana? Unsur Ya. yang paling stabil. Oke, unsur yang paling stabil. Baik. Kalian penasaran nggak tentang gas mulia ini? Gas mulia ini? Penasaran, Pak. Apanya, Pak, yang mulia? Penasaran, Pak. Oh, baik. Itu pertanyaan bagus itu. Gasnya mulia. Kenapa gasnya mulia? Kenapa disebut dengan gasnya mulia? Karena gas itu berada pada unsur golongan 8A dan memiliki sifat yang sangat stabil. Berarti kenapa disebut mulia? Karena sifatnya sangat stabil dan dia sulit untuk bereaksi unsur lainnya. Berarti dia nggak mau bereaksi dengan unsur lainnya. Gas mulia biasanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk lampu, untuk balon, dan sedangkan untuk gas neon biasanya untuk lampu neon. Jadi ciri umum pada gas mulia biasanya tidak berwarna, dia tidak berbau, serta wujudnya gas pada suhu ruangan. Berarti dia kalau misalkan nggak didinginkan kayak gimana-gimana, berarti wujudnya tetap masih gas. Oke, selanjutnya inilah ada beberapa unsur gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, dan radon. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya kelimpahan gas mulia. Berarti kan tadi
Diana nanya kenapa gas ini disebut gas mulia kan? Nah ini terjawab, gas mulia adalah unsur yang jumlahnya sangat sedikit di alam. Berarti dia kalau unsurnya itu paling sedikit di alam di antara unsur-unsur yang lain. Seperti logam alkali kan banyak itu kalau alkali, apalagi alkali tanah itu juga banyak. Sedangkan gas mulia ini bisa tergolong hal yang paling sedikit, terutama terdapat di atmosfer bumi. Sedangkan helium dan jumlah neonnya kan gas tadi ada berapa tadi gasnya? 6. 6 apa 8? 6. Oke, sedangkan yang 2 ini lebih sedikit lagi. Ini kan sudah sedikit nih, dari yang 6 tadi sudah sedikit. Sedangkan yang 2 ini helium dan neon ini lebih sedikit lagi di alam karena jumlahnya emang sulit ditemukan dan metode ekstraksinya juga sulit. Baik, ini ada beberapa sifat gas mulia, bisa dilihat sendiri. Bisa Pak. Oke, baiklah. Kita next ya ke slide selanjutnya ya. Ya Pak. Nah, di sini ada sifat fisika dari gas mulia. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut di lautan. Yang kedua adalah sebagai gas monoatomik. Ada yang tahu nggak apa itu gas monoatomik? Satu atom. Mono satu kan Pak? Iya, mono satu. Ada yang lain? Ada yang lebih jelas dari Diana? Ayo. Siapa? Dipikir anak-anak, ayo. Tadi katanya semangat. Mana nih semangatnya? Ayo dipikir. Coba. Gas yang terdiri dari satu atom. Ya, benar terdiri dari satu atom. Gak ada. Oke, baiklah. Berarti gas ya sebagai gas monoatomik. Monoatomik artinya berdiri sendiri atau tunggal. Biasanya tidak berikatan dengan atom yang lain. Dia tidak ada ikatan sama atom lain, makanya disebut monoatomik. Kalau yang tadi dijawab mono sendiri, apa sendiri? Apanya sendiri? Atom. Nggak dibilang atomnya, makanya nggak jelas. Oke. Artikulasinya. Artikulasi ya. Viral. -5. Yang kedua bersifat non polar. Apa itu non polar? Ayo dipikirkan, ayo. Enggak. Molekul yang tidak memiliki kutub. Molekul ya? Tidak memiliki kutub. Distribusi mata listriknya Muatannya merata, sama. Distribusi muatannya ya? Sama. Ya. Non polar adalah zat yang sebagai secara merata. Berarti atau atom ibaratnya ada atom semuanya, berarti yang di luarnya ini merata. Tidak. Ini contohnya ya. Tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Ya, itu juga bisa. Misalkan ini di sini elektronnya. Iya, menyebarnya merata. Biasanya menyebarnya merata, enggak terpisah-pisah sama gas yang lainnya. Baik, selanjutnya ada di titik cairnya yang sangat rendah dan memiliki gaya London antar molekul. Artinya sebanding dengan massa molekulnya. Artinya enggak lebih daripada massa molekulnya untuk menciptakan gaya London antar molekulnya. Kalau lebih berarti gaya London ini enggak terjadi dia. Jadi harus sebanding. Baru terjadi gaya London. Oke. Baik, di sini ada sifat kimianya. Biasanya seperti yang tadi, kulit terluarnya sudah terisi penuh sehingga sifatnya stabil. Sedangkan yang kedua sangat inner. Apa itu inner? Ada yang tahu nggak inner? Apa? Cahaya? Inner itu dalam. Bukan. Bukan ya. Coba yang lain. Yang lain. Ya ada. Jarang bereaksi Bu. Yang bereaksi. Iya, benar Fajri. Beri aplaus untuk Fajri. Ini Bapak, dibilang ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, kurang konsentrasi, gak apa-apa. Jawabannya benar. Nah, ya, penting jawabannya benar. Jadi
sangat inert berarti suka bereaksi sama zat yang lainnya. Hanya beberapa yang dapat dibentuk senyawa. Contohnya xenon Fe2, xenon Fe4. F4. Ya, F4, xenon F6. Baik, dan ke slide selanjutnya. Di sini adalah manfaat dari gas mulia. Jadi ada kegunaannya dari gas mulia. Gak cuma bisa dibilang gas ini gak terlalu terpakai lah buat kita. Sebenarnya manfaatnya ada sih, cuma dipakainya jarang kalau orang-orang kita. Lebih baik ke lebih banyak ke yang ahli itu. Jadi inilah beberapa manfaat dari gas mulia. Yang pertama itu sebagai pengisi balon. Yang kedua adalah cairan digunakan sebagai zat pendingin dan titiknya sangat rendah. Yang kedua ini helium biasanya Yang nggak di pasar malam itu, Pak. yang kita pasar malam kayak mana? Ada balon yang ada gasnya itu, Pak. Ya, Yang terbang. Iya, itu diisinya helium. Kalian tahu nggak kalau yang pernapasan penyelam itu kan kita butuhnya oksigen. Kenapa dibilang di sini isinya helium 20%? Kenapa? Kalian penasaran nggak? Karena bisa ngapung, Pak. Biar bisa ngapung. Enggak, kalau berlebihan mati lah, Pak. Kan makanya 20%. Bahaya. Ada takaran. Sedangkan kita hirupnya oksigen. Kenapa diisi helium? Untuk meringankan supaya kita nggak Ngapungnya, terjebak. Pak. Biar bisa ringan, Pak. Dalam air. Iya, benar. Tepat. Berarti 20% diisi helium itu untuk digunakan pada pernapasan penyelam supaya dadanya tidak sesak dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Sebenarnya kalau diisi oksigen semuanya, oksigennya nggak bertahan lama, itu cepat langsung begitu laut nyelam. Laut kan semakin dalam lautnya berarti tekanannya semakin tinggi. Makanya diisilah gas helium supaya oksigennya tidak habis. Yang kedua neon digunakan untuk mengisi reklame lampu. Baliho-baliho tuh, Pak. Iya benar. Baliho kayak mana? Yang di itu, Pak. Yang gede-gede. Itu loh yang Masih yang ada yang sebagai Lampu reklame yang biasa yang baliho. Baliho. Sedangkan untuk yang laser, tahu nggak laser yang anak-anak kecil biasa? Tahu, pakai? tahu. Ah. Mata senternya. Yang kedua berarti neon berarti tambah helium. Kembali lagi ada campuran heliumnya digunakan untuk laser. Apa fungsi heliumnya? Supaya cahaya yang dipantulkan lebih jauh. Kan kalau di center biasanya cahaya kayak bola lampu gini, cahayanya merambat. Sedangkan laser itu cahayanya kalau dicampur menggunakan helium, Depan. cahaya terfokus, bukan tepat. ke depan. Terfokus dia satu titik. Makanya anak-anak kalau main laser itu ke mata bahaya itu. Ya, Pak. Saya nak buku belajar. Ya, yang ketiga itu adalah argon. Untuk membuat atmosfer bumi ini dalam pembuatan logam titanium. Yang kedua pengisian bola lampu pijar dan tidak bereaksi dengan kawan. Kalian tahu nggak untuk lampu pijar ini? Ya lampu pijar yang kuning dulu. Ini kan lampu yang sekarang. Tahu yang kecil tuh. Yang bulat Ya. kecil. Bulat. Ada corongnya, Pak. Ya Yang kan ke atas. di dalamnya itu ada saklar yang biasanya kalau putus itu pasti itunya terbakar saklarnya. Bohlam. Nah inilah yang terbakar biasanya, argonnya yang terbakar. Senyawa gas argonnya itu yang terbakar. Walaupun kawatnya bisa dibilang pengisian bola lampu yang tidak bereaksi dengan gas pada suhu tinggi, tapi bisa juga terbakar pada keadaan dan tekanan tertentu. Berarti kalau dinyalakan terus-menerus dia bisa juga terbakar dan konslet. Sedangkan yang keempat adalah krypton sebagai pengisi lampu reklame dan landasan pesawat. Kalian tahu nggak? Biasanya kalau landasan pesawat itu di jalur pacu pesawat itu kan ada itu, yang kilat-kilat. Nah itu campuran krypton. Buat apa? Supaya pilot dari atas itu biar lebih terang lihatnya dan cahayanya juga lebih nyalanya lebih terang. Benar. Xenon untuk mengisi reklame lampu, bagian dalam lampu juga ditambahkan xenon. Sedangkan radon adalah untuk peringatan gempa, berarti radar gempa yang biasa dipakai di gunung maupun yang mendeteksi gempa di laut biasanya pakai gas radon untuk indikator tes gempanya.
Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada proses pembuatan gas mulia. Kalian tahu nggak proses pembuatan gas mulia dilakukan secara destilasi pada udara bertingkat. Berarti gas ini sebenarnya didinginkan dulu, lalu dilihat berdasarkan titik didihnya. Berarti semakin ada yang semakin rendah titik didihnya, ada yang semakin tinggi. Nah, itu dipisahkan. Akan dipisahkan melalui titik didih yang berbeda-beda, itulah dikategorikan. Yang disebut dengan pemisahan destilasi. Jadi Bapak mengukur di sini pembuatan proses gas mulia ini berarti dipisahkan dengan destilasi. Khusus ya, khusus untuk helium dan radon itu istimewa karena sulit juga didapatkan. Biasanya diperoleh dengan gas alam yang kandungannya di udara helium sangat sedikit. Berarti prosesnya helium biasanya diekstraksi dan dikondensasi. Diekstraksi dulu, habis itu dikondensasikan melalui pendinginan yang sangat khusus. Sedangkan untuk radon ini bersifat radioaktif, dia nggak bisa sembarangan diuji coba oleh beberapa orang. Jadi harus ada prosedurnya sendiri dan diperoleh biasanya dari unsur seperti radium. Radium itu berbahaya. Kalian pernah dengar nggak tentang peristiwa Chernobyl? Oh, nggak tahu. Berarti peristiwa Chernobyl itu sedikit ya, Bapak cerita nih, terjadinya di Ukraina. Di situ berarti terjadinya Chernobyl, peristiwa peledakan nuklir yang tidak disengaja. Ya, di situ radioaktifnya banyak, makanya berbahaya untuk masyarakat. Sekarang masyarakat dievakuasi, nggak boleh tinggal lagi di Ukraina. Baik, ke slide selanjutnya. Oke. Jadi itulah yang bisa diperhatikan di sini untuk unsur tadi kan Bapak sudah menjelaskan yang di PPT, biar kalian lebih paham dan lebih bisa mendalami atau membayangkan, kalian bisa perhatikan ke sini semuanya. Oke? Bisa dilihat nggak? Enggak Nampak Pak, nampak. Oh. Ini apa ya Pak? Unsur golongan adalah gas mulia yang unsurnya bersifat biner dan memiliki 8 elektron valensi kecuali helium yang memiliki 2. Berarti semua golongan 8A itu memiliki 8 elektron valensi atau disebut dengan oktet. Benar. Kecuali Helium. Oke, benar. Pintar. Duplet. Ya, pintar Diana. Tepuk tangan untuk Diana. Diana pengen dipuji. Ya, ini beberapa dari gas mulia, ada helium, argon. Sebenarnya untuk gas mulia sebenarnya dari bawah ini biasanya dari helium ke radon ini dari atas turun ke bawah biasanya cenderung mengecil dia untuk kreativitasnya. Berarti dari sini, dari kiri helium dari H ke helium berarti cenderung mengecil juga. Dari hidrogen. Dari hidrogen ke helium cenderung mengecil, sedangkan dari helium ke bawah. bawah. cenderung membesar. Dan adapun titik rendahnya bisa dilihat di sini. Berarti semakin ke bawah dia semakin meningkat titik didihnya. Jaring-jaring atomnya semakin meningkat. Adapun titik lelehnya menurun. Sedangkan untuk kerapatannya semakin ke bawah dia semakin meningkat. Sedangkan untuk energi terionisasinya semakin ke bawah dia semakin menurun. Untuk kreativitasnya semakin besar ke bawah dia semakin kecil. Oke, pintar. Jadi ini adalah cara menghafal untuk
unsur gas mulia. Biar kalian bisa ngapalnya dengan mudah dan singkat. Heboh negara Arab karena reaksi ratunya. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Oke, bisa diulang? Bisa Kenapa harus Oke, itu, Pak? bagus. Kenapa harus kita? Ya, karena Arab memang seksi-seksi. ya, untuk memudahkan cara ngapalnya saja. Biar mudah cara ngapalnya. Udah belum. Nah, biar mudah kalian ingat-ingatnya, nggak pusing-pusing lagi. Pak. Nah, kan kalian tadi udah Di demo gitu. lihat di PPT kan udah yang jelaskan di papan tulis. Berarti sekarang kita akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Baik, Bapak aja yang bagikan atau kalian sendiri? Oke, ini jadikan kelompok 2 aja, ini kelompok 1. Dari mana Pak batasnya? Dari Anita sama Indah. Haryati Indah aja ini. Ya Pak. Apa? Maya nanti masuk sini. Oke, langsung aja buat kelompoknya anak-anak. Langsung aja. Ya, ayo anak-anak langsung buat kelompoknya. Tiga, Mama 3. Ini ya. Hati-hati, Maura. Ini Pak nanti Gimana? Pak dipresentasikan kan? Ya, ini dipresentasikan. Ini jadi ini yang maju aja. Kok yang maju? Gimana, udah siap? Oke, dikit lagi. Mana yang nggak tahu? Diana nggak tahu semua. Diana nak kesalahan bang? Enggak, soalnya dari tadi dia banyak jawab. Kalian tak kasih tes Oh, sudah jadi lihat. Bapak kalau banyak jawab ingat namanya ya. Ya, Anita juga jawab kan tadi. Kita nggak ada dipanggil-panggil. Kecewa kami Pak, kecewa beneran. Satu juga dua. Udah siap Pak? Udah siap, baik. Silakan saya maju ke depan. Sudah semuanya. Kami udah siap. Kami dua juga udah siap Pak. Iya, kelompok 1 dulu kan, baru kelompok 2. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siap. Selamat sore teman-teman semua. Fokus. Oke teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil dari presentasi kami. Nah, dari yang pertama itu apa saja nama golongan gas mulia dalam tabel periodik dan sebutkan ke-6 unsurnya. Yang pertama itu ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, xenon dan radon. Kemudian yang kedua itu mengapa gas mulia itu memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah? Itu karena gaya antar molekulnya yang bekerja antar atom gas mulia adalah gaya London atau biasa disebut gaya dispersi yang sangat lemah. Akibatnya hanya sedikit energi yang diperlukan untuk memisahkan atom-atom tersebut. Selanjutnya yang ketiga, sebutkan 2 gas mulia yang dapat membentuk senyawa dan berikan contoh senyawanya. Nah, jawabannya itu adalah yang pertama ada xenon dan krypton. Contohnya itu ada XeF6 yang dibaca xenon hexafluorida dan krypton difluorida atau KrF2. Oke, sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore. Sore.
Jadi itu tadi menurut kelompok 1. Gimana kalau menurut kelompok 2? Sama Pak jawabannya. Oke, sama. Cak Bapak lihat mana yang sama. Nomor 4, nomor 5 beda. Oh, nomor 4 sama 5 beda. Oke, baik. Jadi sekarang kan kalian udah presentasi juga, udah menjawab soal. Bapak juga sudah menjelaskan dari tadi kan. Pasti kalian sudah paham lah. Iya Pak. Iya Pak. Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak main game? Nah, kita bakal lanjut game nih sebagai tes. Enggak ada Pak. Udah paham semua, Pak. Ya udah, berarti kita lanjut ke gamenya. Jadi peraturan gamenya simple. Kan tadi Bapak sudah bagikan 2 kelompok. Berarti kelompok yang mana yang cepat menjawab pertanyaannya dialah yang menang. Oke. Dapat hadiah Pak kan? Iya, dapat hadiah aneka, tenang. Nanti ya hadiahnya. Oke, kelompok yang mana yang mau maju dulu? Oke, baik. Karena orang sudah tunjuk tangan, kelompok 1 dipersilahkan. Depan semuanya. Kami tadi kelompok 2, Pak. Kelompok Satu ini. 1, ini 2. Kalian enggak kok. Nggak konsentrasi ini. Dah, silakan maju. Kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan. Semua, maju semua, Pak. Iya, maju semua. Maju semua lah. Jadi kan ada Pak. Ya. Bentar. Jadi Sudah bebek. kan Ini kan bisa sama-sama Pak. Enggak. Edit. Berarti harus ada yang di sana Kayak satu. seri Bapak ada yang sana. Enggak. Tadi kami di kalian sini. aja. Berarti Tolong kasih satu aja yang maju Pak. enggak. Jawabannya kan ini biar bisa diskusi mungkin. Sudah jelas. Oke. Tapi boleh enggak masuk? Karena ya. Iya Bapak enggak mana? Arahannya dulu. Ya udah. Kami di sini kan, Pak. Ya. Bahasa Inggris, Pak. Oke, kalian siap? Siap. Bentar, Pak, baca doa dulu. Sekarang dulu, oke. Robi Shrohli. Ini petunjuk. Amin, udah Pak. Berarti Kayak mana, kalian- Pak? Ini gamenya kayak mana, Pak? Berarti kalian tinggal cari jawabannya aja. Dia apa kan? Ini kayak ini, disama-samakan itu. Disama-samakan cari jawabannya. Yang mana yang benar? Iya, cocok. Menjodohkan. Benar. Oke, Jodoh dan jodohkan ya. lanjut. Dah. Nah, cari jodohin dah. Udah jodoh. Ayo, Helim cocok dulu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Yang mana? Victor, yang mana? Saya nanti ada kayaknya. Yang nomor 2 itu, Pak. Udah, kalian di sini satu. Biar bisa ngumpul informasinya. Boy? Argon digunakan dalam lampu pijar. Agak ke belakang sedikit, agak ke belakang sedikit. Oke, cepat. Tes aja nggak apa-apa, tes aja. Ada. Iya, Ada. caranya nggak bisa. Bisa. Ditekan. Ini kayaknya ini loh. Ini Kayak gitu. Tekan aja yang mana? Kemana? Ini kesini Pak. Jangan kesini biar kebaca. Cahaya terang, misalkan kita digunakan pada cahaya terang itu dibaca. Udah. Lupa, salah berarti, bukan itu berarti jawabannya. Oh, mana itu? Apa apa? Bisa jadi Oh, salah, dia bisa kalau aja. nggak nempel dia salah berarti. Iya, Ini kalau kesini. nempel salah berarti. Ini kesini coba. Berarti yang menangnya itu Ini kesini. Yang waktu yang itu cepat. yang mana ini? Ya. Lagi Pak. Argon digunakan dalam Ini kesini nggak? Coba ini kesini. Mana ini kesini dibaca jawabannya, dibaca soalnya baca jawabannya. Di dalam mobil kalian. Memancarkan warna kasihnya. Ini. Kesini. Baca, Han. Baca deh. Baca deh, ini. Saya menghasilkan cahaya terang. Coba. Yeay. Deskriptor digunakan. Ini kesini ke Berarti bawah. ke bawah. Ini kesini. Yeay. Orang ini bilang ini kesini. Oke, berarti 1 menit 46 detik.
Ya percoba. Dia melihat kecepatan waktu. Nah, Oh, ini. siapa yang lebih cepat lagi? Kami yang menang, itu yang menang. Oh, 146 ya. Kelompok Ya, 2 satu. soalnya sama juga. Enggak, beda lagi. Oh, iya, sama juga. Enggak, beda lagi. Oke, itu 146. Waktu Dayat tinggal 1. Ayo Pak, mana nih Pak? Hai, kok jadi kakak juga? Berarti yang berdiri gini, yang berdiri di sana satu aja. Kalian berarti semuanya di sini. Jawabannya kompromi baru dibacakan ke sana. Oke. Jangan dekat kali pun. Ya Pak. Jangan dekat kali. Iya, makanya nggak mau coba. Iris Angel. Kok kayak gini? tutup lah kalau nggak ada orang. Oke. Udah siap semuanya? Siapa? Oke. So, Oh, ini. apa? Ini ke sini. Kaki. Bawah. Yes, cepat. Yes, cepat. Satu soal. Ini yang debu-debu. Ini yang terakhir yang kedua. Yang terakhir lagi yang kedua. Yang mantap. Benar. Benar dua ya. Apa yang di sini dibaca? Ini empat ini. Ini. Apa dibilangnya? Pas. Oke, berarti tidak benar. Tidak. Atas. Salah, itu bukan ke situ, salah. Sini. Ini terus. Mana cepat kali kami. Juara 1. Kita lihat. Dapat gue. Oke, baiklah. Jalan LCC. Jalan LCC. LCC. Baik, tadi yang menang kelompok berapa? 2. Oke, selamat untuk kelompok 2. Ini hadiahnya. Dibagi-bagi ya. Iya, bukan kali. Dua ya. Woi. Bagi ya. Selamat untuk kelompok 2 yang sudah menang. Dan untuk kelompok 1 jangan berkecil hati. Karena di minggu ke depan kita akan ada game lagi yang lebih seru lagi. Jangan lupa belajar ya anak-anak semuanya. Baik, Pak. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan satu orang? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Syari. Bahwasannya gas mulia ini stabil. Itu aja Pak yang saya dapat. Ada yang lain? Siapa? Saya Pak. Fida, oke. Gas mulia dia terletak di golongan 8A dan mempunyai elektron valensi 8. Ya, oke. Oke, baiklah. Jadi yang dibilang Maesari itu dan Fida Anabila itu benar ya. Jadi gas mulia itu yang terdapat di golongan 8A dan sifatnya stabil, tidak seperti unsur-unsur yang lainnya. Dan gas mulia ini jarang sekali bereaksi dengan beberapa unsur yang lainnya. Jadi sekian saja materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Adapun Selanjutnya minggu depan kita belajar apa Pak? Adapun ada salah kata, Bapak minta maaf. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar untuk materi tentang logam alkali dan alkali tanah. Jadi kalian persiapanlah untuk minggu depan juga bakal ada game yang seru. Jangan seperti kelompok yang ini yang tadi yang tidak menang. Jadi kecewa akhirnya. Kami nggak kecewa sih, Pak. Ya. Tapi ekspresinya kurang kuat. Makanya dengan orang itu. Iya, Biasa makanya Pak, nggak ada dua-dua menang. Memang harus ada satu yang salah Pak. iya benar. Makanya jangan lupa belajar
untuk materi selanjutnya yaitu logam alkali dan alkali tanah supaya kalian bisa menang untuk minggu Wajib berikutnya. Pak, minggu depan kami yang menang. Kekalahan adalah kemenangan Oke. yang tertunda, Pak. Iya, iya, iya. Gimana? Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, Pak. Ya, Kekalahan. benar. Ah. Jadi kesimpulan hari ini cuma itu, tetaplah semangat, jangan pernah takut kalah karena kalau nggak ada yang kalah maka nggak ada pemenangnya. Itulah kelompok 2. Sekian dari kami, saya akhiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.